Apakah Anda seorang pendendam dan sulit untuk memaafkan orang? Yuk kita simak tipsnya. Apa beruntungnya kita sebagai pemaaf dan apa tips untuk bisa menjadi predikat pemaaf? Langsung ke Mukodima ya. Kita lihat ayatnya ini. Oke, dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa memaafkan orang itu adalah memiliki fadilah yang sangat besar ya, keutamaan yang sangat besar karena itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu jaminannya adalah surga yang sangat. Ya. Intinya ternyata memaafkan orang itu membuat kita menjadi beruntung gitu ya. Jadi kita jangan berharap di lingkungan sosial kita tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekitar kita. Jangan berharap karena itu adalah sudah menjadi sunatullah ya, sudah itu adalah ujian gitu bagi kita apa kita bertakwa atau. Saya mendapatkan sebuah video YouTube 11 tahun yang lalu dari Ustaz Abu Isa di mana beliau memaparkan 7 tips bagaimana supaya kita bisa menjadi predikat pemaaf. Terus kenapa nggak langsung posting aja dari ustadznya langsung gitu ya? Ya karena saya ingin mendapatkan pahala dari lisan saya langsung. Itu yang pertama ya terhadap apa yang disampaikan seandainya ini bermanfaat. Yang kedua, kemudian saya ingin mempertajam lagi kemampuan saya dalam public speaking. Tapi intinya sih isinya sama gitu ya. Jadi disclaimer sekali lagi saya bukan ustaz. Hanya menyampaikan ulang apa yang ustaz sampaikan. Oke, langsung saja. Tips pertama adalah bahwa perlakuan atau ketidaknyamanan yang terjadi di sekitar kita terhadap kita itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Yaitu sebagai tadi ujian ketakwaan kita gitu. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak teruji gitu kan ya. Artinya diharapkan dengan bahwa kita tahu bahwa Allah itu adalah yang maha adil dan maha hakim, maha bijaksana, maka kita bisa tenang menghadapi perlakuan ini dan memaafkan orang yang memperlakukan tersebut. Karena ini adalah bagian dari skenario Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya pemaaf itu ternyata itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi lainnya. Jadi mereka dengan keagungan mereka yang tinggi, dengan kedudukan mereka yang tinggi, itu pemaaf. Masa kita tidak sih gitu ya? Jadi kalau kita pemaaf itu kita artinya eh, mengikuti sunnah Nabi SAW. Tolong ya ditanamkan itu di dalam hati, khususnya hati saya sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa ada sebuah kaidah namanya al-jaza min jinsil amal gitu. Jadi perbuatan itu adalah balasan dari perbuatan yang semisal gitu kan ya, sejenis. Artinya kalau kita memaafkan orang, seorang pemaaf, maka kita berharap bahwa Allah Ta'ala pun akan memaafkan kita sebagai balasan atas jenis amal kita sebagai pemaaf gitu ya. Atau juga ketika justru kita sebagai orang yang memperlakukan orang lain tidak menyenangkan, akhirnya orang lain tersebut Allah berikan tidak taufik untuk memaafkan kita gitu kan ya. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang pemaaf itu berarti dia itu orangnya bersabar gitu. Dan sekali lagi sabar itu adalah salah satu sebab datangnya pertolongan Allah. Jadi urusan kita dimudahkan, akan menolong orang-orang yang bersabar begitu. Kemudian yang kelima, bahwa orang-orang yang pemaaf, maka dia itu adalah orang-orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya gitu. Sehingga ketika dia mampu mengontrol hawa nafsunya, diharapkan dalam kehidupan kesehariannya pun begitu. Segala jenis hawa nafsu dia mudah kontrol sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, bahwa kita harus sadar kalau kita ini banyak dosa ya.
dosa kita itu banyak gitu ya. Jadi salah satu penggugur dosa adalah ketidaknyamanan perlakuan orang sekitar kita. Artinya, supaya kita menjadi pemaaf karena perlakuan orang yang tidak menyenangkan tersebut, itu anggap aja sebagai penghapus dosa-dosa kita gitu ya. Sehingga nanti di yaumil akhir kita sudah terhapus dosanya itu yang masa lalu. Sehingga kita mudah menjadi pemaaf. Dan yang terakhir adalah ke ketika kita dihadapi dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, biasanya itu didasari dengan sebuah amarah. Akhirnya ketika kita membalas, maka dikhawatirkan pembalasan kita itu melebihi dari kezaliman orang tersebut kepada kita gitu. Karena posisi kita sedang amarah gitu kalau kita mampu membalas. Akhirnya apa? Akhirnya kita membalas melebihi dari apa yang orang lain tersebut lakukan kepada kita. Jadi pada akhirnya yang akhirnya sebelumnya kita adalah pihak yang terzalimi menjadi orang yang menzalimi. Jadi ini sungguh sangat merugikan. Kira-kira itu 7 tips supaya kita menjadi pemaaf dan mudah-mudahan tadi ya yang dari awal bisa memotivasi kita untuk tidak menjadi pendendam gitu ya dan mudah memaafkan orang. Saya akui saya belum seperti itu, saya juga sulit. Tapi dengan konten ini, dengan tips-tips ini akan saya selalu ingat, akan saya tanamkan sehingga seandainya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat saya atau Anda semua, kita langsung segera memaafkan sehingga kita mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa dan jaminannya surga seluas langit dan bumi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.